Pernahkah kalian membayangkan kekuatan dari ajian Brajamusti? Selamat datang di sisi gelap remaja. Sebelum kita bedah tuntas rahasianya, pastikan kalian sudah subscribe agar tidak tersesat dalam labirin cerita mistis Indonesia yang akan saya bagikan setiap harinya. Suatu hari di sebuah desa bernama Desa Karangjati yang terletak di kaki gunung yang selalu diselimuti kabut tipis, hiduplah seorang remaja bernama Bambang. Desa ini bukanlah tempat yang istimewa dalam peta modern. Tidak ada menara pemancar sinyal yang kuat, pun tidak ada pusat perbelanjaan yang gemerlap. Karangjati adalah sisa-sisa peradaban lama yang mencoba bertahan di tengah gempuran zaman. Rumah-rumah di sana masih didominasi oleh kayu jati tua yang menghitam dimakan usia, dengan pelataran luas yang ditumbuhi pohon-pohon Kamboja dan kenanga yang aromanya menusuk hidung setiap kali senja tiba. Bambang adalah remaja yang seringkali dianggap angin lalu oleh teman sebaya maupun orang dewasa di sana. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk seolah memikul beban yang tak terlihat, dan matanya selalu menunduk menatap tanah setiap kali ia berjalan menyusuri jalanan setapak yang berdebu. Di sekolah menengah atas, satu-satunya di kecamatan tersebut, Bambang adalah target empuk bagi mereka yang merasa memiliki otot lebih besar. Namun, di balik sikap diamnya yang menyerupai batu kali, Bambang menyimpan rasa ingin tahu yang membakar. Ia adalah tipe pemuda yang lebih suka mencium bau kertas usang daripada bau bensin motor balap yang dipuja-puji pemuda desa lainnya. Kegemaran Bambang yang paling besar adalah mengunjungi rumah tua milik mendiang kakeknya, seorang pria yang dulunya dikenal sebagai sesepuh desa, namun meninggal dalam kesendirian yang misterius. Rumah itu berdiri di pinggiran hutan jati, terpisah dari pemukiman warga lainnya. Dinding-dinding kayunya sudah lapuk, tertutup lumut kering yang menyerupai kerak kulit binatang purba. Warga desa sering berbisik bahwa kakek Bambang menyimpan sesuatu di dalam rumah itu. Sebuah rahasia yang tidak boleh disentuh oleh tangan-tangan yang kotor oleh niat jahat. Sore itu, langit Karangjati berwarna jingga pekat, hampir menyerupai tembaga yang dipanaskan. Bambang baru saja pulang sekolah dengan memar di sudut bibirnya hasil dari perkenalan tangan kanan Riko, anak kepala desa yang arogan. Tanpa mengadu pada ibunya yang sibuk di sawah, Bambang melangkah menuju rumah tua sang kakek. Ia membutuhkan tempat untuk bersembunyi dari rasa malu dan sakit yang berdenyut di wajahnya. Ketika ia melangkah masuk, derit pintu kayu yang bergeser terdengar seperti rintihan panjang. Debu-debu menari di bawah sorot cahaya matahari yang menyelinap dari sela-sela atap yang bocor. Bambang berjalan menuju sebuah lemari besar di pojok ruangan yang selama bertahun-tahun selalu terkunci rapat. Entah mengapa, hari itu gembok besinya yang berkarat tampak sedikit terbuka, seolah-olah rumah itu sendiri mengundangnya untuk masuk lebih dalam ke dalam misteri keluarganya. Dengan tangan gemetar, ia menarik pintu lemari tersebut. Bau apek kemenyan yang sudah lama padam dan kertas tua menyeruak keluar. Di sana, di antara tumpukan kain batik usang, terletak sebuah bungkusan kain putih yang sudah menguning. Bambang mengambilnya dengan sangat hati-hati, seolah benda itu terbuat dari kaca yang bisa pecah kapan saja. Di dalam kain itu, terdapat sebuah kitab tipis dengan sampul kulit kerbau yang menghitam. Di atas sampulnya, tertulis sebuah judul dengan aksara yang tegas, namun indah. Ajian Brajamusti, ilmu pukulan legendaris yang konon bisa merobohkan musuh sekali sentuh. Jantung Bambang berdegup kencang. Ia pernah mendengar legenda ini dari cerita-cerita pengantar tidur yang disampaikan ayahnya secara samar. Brajamusti konon adalah ilmu yang dimiliki oleh para satria pilihan di zaman kerajaan. Sebuah kekuatan yang mampu memadukan unsur logam dan petir ke dalam kepalan tangan. Namun, dalam benak remaja modern seperti Bambang, judul itu terdengar seperti sebuah janji akan kekuatan mutlak, sebuah jalan keluar dari penindasan yang ia alami setiap hari. Ia duduk di lantai kayu yang berderit, membuka halaman pertama dengan napas tertahan. Ia mengharapkan akan menemukan mantra-mantra gaib yang harus dirapal di bawah bulan purnama, atau
instruksi untuk memukul batu hingga hancur. Namun, matanya justru terpaku pada sebuah lukisan tangan yang sangat detail tentang anatomi tubuh manusia. Di samping gambar itu, terdapat tulisan tangan kakeknya yang rapi menggunakan tinta hitam yang masih terlihat pekat. Kalimat pembukanya tidak berbicara tentang cara menghancurkan, melainkan tentang cara memahami. Tulisan itu berbunyi, "Brajamusti bukanlah tentang seberapa keras kau menghantam, tapi seberapa dalam kau memahami aliran napasmu sendiri. Barang siapa yang ingin menguasai pukulan ini, ia harus terlebih dahulu belajar untuk tidak pernah ingin memukul." Bambang mengernyitkan dahi. Baginya yang saat itu sedang diliputi amarah karena perlakuan Riko, kalimat itu terasa kontradiktif. Ia ingin kekuatan untuk membalas, ia ingin tangan yang bisa meruntuhkan tembok. Tapi kitab ini justru bicara tentang pengendalian diri. Namun, rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa kecewanya. Ia terus membalik halaman demi halaman yang berisi diagram tentang titik-titik saraf manusia, siklus peredaran darah pada jam-jam tertentu, dan teknik pernapasan yang disebut napas bumi. Di halaman tengah, terdapat sebuah peringatan yang ditulis dengan tinta merah yang sudah memudar. Brajamusti adalah pedang bermata dua. Jika ia digerakkan oleh amarah, ia akan menghancurkan penggunanya dari dalam. Jika ia digerakkan oleh kesombongan, ia akan menjadi kutukan bagi keturunannya. Hanya hati yang kosong dari kebencian yang mampu menampung beratnya kekuatan ini. Bambang terdiam lama di dalam kegelapan yang mulai merayap masuk ke dalam rumah. Ia menyentuh memar di bibirnya. Rasa sakitnya masih ada, tapi tiba-tiba terasa tidak sepenting sebelumnya. Kitab di tangannya ini menawarkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan dalam perkelahian remaja. Ini adalah sebuah warisan yang menuntut kedewasaan yang melampaui usianya. Sambil memeluk kitab tersebut, Bambang menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Ia bukan lagi sekadar remaja kurus yang bisa ditindas begitu saja. Ia adalah pemegang rahasia dari sebuah ilmu yang bisa mengubah takdir. Namun ia juga sadar bahwa harga yang harus dibayar adalah sebuah disiplin yang sangat berat. Di dalam kesunyian rumah tua itu, Bambang bersumpah untuk mempelajari setiap baris kalimat dalam kitab Brajamusti, bukan untuk menjadi penguasa di sekolahnya, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bukan sekadar pecundang. Malam itu, Desa Karangjati tetap tenang seperti biasanya. Suara jangkrik bersahutan di balik pepohonan jati, dan angin malam membawa aroma tanah basah. Namun, di dalam gudang tua itu, sebuah api baru telah menyala di dalam jiwa seorang remaja bernama Bambang. Sebuah api yang akan ditempanya menjadi sesuatu yang lebih keras dari besi, namun lebih lembut dari angin, sebuah kekuatan legendaris yang akan ia buktikan kebenarannya. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan yang akan mengubah cara pandang desa itu selamanya terhadap dirinya. Ia pun mulai melakukan posisi duduk yang pertama kali diperintahkan dalam kitab tersebut. Punggung tegak, tangan terbuka di atas lutut, dan mata tertutup rapat. Ia mulai belajar menarik napas, bukan dengan paru-parunya, melainkan dengan seluruh pori-pori kulitnya. Seolah-olah ia sedang mencoba menyedot kekuatan dari inti bumi yang ia duduki. Di sanalah, di tengah kegelapan, Bambang merasakan untuk pertama kalinya getaran kecil di ujung jari-jarinya, getaran dingin yang tajam seperti listrik, namun menenangkan. Itulah tanda pertama bahwa ajian Brajamusti bukan sekadar mitos, dan ia adalah pewaris tunggal yang dipilih oleh waktu. Hari-hari berikutnya bagi Bambang tidak lagi dilalui dengan keluhan atau tatapan kosong ke arah lantai semen sekolah yang retak. Di dalam tas kumalnya terselip kitab kulit kerbau itu, terbungkus rapi dengan sampul buku pelajaran matematika agar tidak memancing kecurigaan siapapun. Namun, latihan yang diperintahkan kitab tersebut sungguh jauh dari bayangan Bambang tentang seorang pendekar. Tidak ada adegan memukul batang pohon pisang sampai hancur. Tidak ada pula latihan berlari mendaki bukit dengan beban batu di punggung. Sebaliknya, kitab itu memerintahkan Bambang untuk melakukan hal yang jauh lebih sulit bagi seorang remaja
yang sedang terbakar amarah. Diam dalam ketenangan yang mutlak. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang dan kabut desa Karangjati masih menyelimuti pucuk-pucuk pohon jati, Bambang sudah berada di pinggir sungai kecil yang mengalir di belakang rumah kakeknya. Airnya dingin menusuk tulang, seolah-olah ribuan jarum es mencoba menembus kulitnya. Sesuai petunjuk dalam naskah, ia harus merendam kakinya hingga sebatas lutut, lalu duduk bersila di atas batu kali yang licin. Tugasnya hanya satu, mengatur napas sedemikian rupa sehingga riak air yang menabrak kakinya tidak terasa sebagai gangguan, melainkan sebagai bagian dari aliran darahnya sendiri. Teknik ini disebut dalam kitab sebagai Manunggal ing Tirta, sebuah fase awal untuk melunakkan ego sebelum menerima kerasnya Brajamusti. Awalnya, Bambang gagal total. Pikirannya terus melayang pada ejekan Riko, pada tawa gadis-gadis di kelas saat ia terjatuh di kantin, dan pada rasa perih di hatinya yang lebih sakit daripada memar di wajahnya. Setiap kali kemarahan itu muncul, napasnya menjadi pendek dan kasar, dan seketika itu juga ia kehilangan keseimbangan hingga tercebur ke dalam air yang membeku. Namun, ia teringat tulisan kakeknya, Brajamusti adalah logam yang ditempa dalam api kesabaran. Tanpa kesabaran, ia hanya akan menjadi besi rongsokan yang patah saat berbenturan. Bambang bangkit lagi, membasuh wajahnya, dan kembali duduk. Ia mulai belajar mengamati amarahnya seperti mengamati awan yang lewat. Ada, terlihat, namun tidak perlu disentuh. Minggu ketiga, perubahan mulai terjadi secara biologis. Bambang merasa indranya menajam secara tidak wajar. Di tengah keramaian pasar, saat ia membantu ibunya berbelanja, ia bisa mendengar detak jantung orang di sampingnya, atau desiran angin yang menggeser sebutir debu di atas meja kayu pedagang sayur. Kitab itu kemudian membimbingnya ke tahap berikutnya, latihan sentuhan kapas. Bambang diminta untuk menggantung sehelai kain sutra tipis di dahan pohon, lalu ia harus memukulnya. Namun, aturannya sangat aneh. Kain itu tidak boleh berayun atau bergerak sedikit pun saat terkena tinjunya. Tetapi, serat di titik sentuhannya harus terlihat bergetar hebat. Ini adalah paradoks yang menyiksa otak remaja modernnya. Bagaimana mungkin memukul tanpa menggerakkan? Bambang menghabiskan ratusan jam di bawah pohon jati, melayangkan ribuan pukulan yang tampak konyol bagi mata awam. Dari kejauhan, penduduk desa yang melihatnya hanya menggelengkan kepala, menganggap Bambang sudah benar-benar kehilangan kewarasannya sejak kematian kakeknya. Riko dan kawan-kawannya pun semakin sering menjadikannya bahan lelucon. Suatu siang, Riko sengaja menyiramkan air es ke kepala Bambang saat ia sedang membaca di bawah pohon. Bambang hanya diam. Ia tidak membalas, bahkan tidak menoleh. Di dalam kepalanya, ia sedang mempraktikkan teknik napas bumi, menyalurkan energi panas yang membakar di dadanya turun menuju telapak kaki, membumikannya agar tidak meledak menjadi tindakan sia-sia. Keteguhan hati Bambang mulai membuahkan hasil saat ia memasuki bulan ketiga. Suatu malam, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, ia mencoba mempraktikkan pukulan bayangan pada sebuah kendi tanah liat berisi air penuh. Ia tidak menyentuh kendi itu dengan keras, hanya menempelkan ujung kepalan tangannya dengan lembut, seolah-olah sedang membelai pipi seorang bayi. Ia memejamkan mata, membayangkan seluruh energi dari bumi naik melalui kakinya, berputar di ulu hati, lalu mengalir deras ke lengan kanannya seperti aliran listrik bertegangan tinggi yang terfokus pada satu titik sekecil jarum. Ting, suara itu sangat halus, hampir tidak terdengar. Bambang membuka matanya. Kendi itu tampak utuh, tidak bergeser 1 milimeter pun. Namun, saat ia melihat ke dalam, air di dalamnya mulai berbuih, seolah-olah mendidih tepat di tengahnya. Beberapa detik kemudian, retakan halus muncul dari bagian dalam kendi, merambat keluar, hingga akhirnya kendi itu terbelah menjadi 2 bagian yang sangat rapi, seolah dipotong oleh laser. Airnya tumpah membasahi lantai kayu. Tapi Bambang terpaku. Ia merasakan tangannya sendiri bergetar, bukan karena lemas, tapi
karena ada kekuatan asing yang seolah meronta ingin dilepaskan. Inilah ajian Brajamusti yang legendaris. Itu kekuatan yang tidak menghancurkan permukaan, tapi merobohkan struktur dari dalam. Ketakutan sempat menyergap hati Bambang. Ia menyadari bahwa di dalam tangannya yang kurus ini kini tersimpan kekuatan yang bisa merenggut nyawa manusia hanya dengan satu tepukan ringan. Ia kembali teringat peringatan kakeknya tentang kutukan bagi mereka yang sombong. Sejak malam itu, Bambang menjadi lebih pendiam. Dari sebelumnya, ia bukan lagi diam karena takut, melainkan diam karena ia tahu ia memegang kendali atas badai. Ia mulai memahami bahwa ilmu ini diberikan kepadanya bukan untuk menjadikannya raja di desa Karangjati, melainkan untuk menjadi pelindung yang tak terlihat. Ujian sesungguhnya datang ketika desa itu mulai tidak aman. Sekelompok penagih hutang dari kota mulai mendatangi rumah-rumah warga dengan cara yang kasar, memaksa para petani menjual tanah mereka dengan harga murah. Riko dan kelompoknya yang biasanya jagoan di sekolah tampak ciut dan tidak berdaya saat berhadapan dengan pria-pria berbadan besar yang membawa senjata tajam. Disinilah moral Bambang diuji. Haruskah ia tetap diam dan membiarkan ketidakadilan terjadi demi menjaga rahasianya? Ataukah ia harus menggunakan tangan besi yang kini ia miliki, kitab Brajamusti di atas meja, seolah menatapnya, menunggu keputusan dari sang pewaris baru yang kini bukan lagi remaja lemah, melainkan seorang pemuda yang menyimpan guntur di balik ketenangannya. Malam itu, desa Karangjati terasa lebih mencekam daripada biasanya. Suara jangkrik yang biasanya menjadi simfoni pengantar tidur seolah bungkam, digantikan oleh deru mesin motor besar yang meraung di depan balai desa. Sekelompok pria berwajah sangar dengan jaket kulit hitam mengepung rumah Pak RT, menuntut pembayaran bunga pinjaman yang melonjak tidak masuk akal. Di sudut kegelapan, Riko dan teman-temannya hanya bisa meringkuk di balik tembok. Keberanian mereka yang biasanya meledak-ledak di sekolah, kini menguap tak berbekas saat melihat kilatan parang di bawah cahaya lampu jalan yang remang. Bambang berdiri di kejauhan, di bawah bayangan pohon beringin tua, merasakan denyut di telapak tangannya yang kini terasa panas. Seolah-olah ada logam cair yang mengalir di balik kulitnya. Bambang teringat halaman terakhir dari kitab kakeknya yang ia baca sebelum berangkat. Brajamusti bukanlah senjata untuk menghancurkan kehidupan, melainkan benteng untuk melindungi kehidupan yang terancam. Saat kau menggerakkan tanganmu, biarkan alam yang bekerja melaluimu dengan langkah tenang. Hampir tanpa suara, Bambang berjalan mendekati kerumunan itu. Ia tidak lagi menunduk, bahunya tegak, tatapannya lurus dan jernih, memancarkan kewibawaan yang membuat beberapa pria bertubuh besar itu menoleh dengan dahi berkerut. Riko yang melihat kehadiran Bambang sempat berbisik lirih, menyuruhnya lari sebelum ia ikut celaka, namun Bambang hanya memberikan anggukan kecil yang menenangkan. Pemimpin kelompok penagih itu, seorang pria dengan bekas luka di pipi bernama Sang Guntur, tertawa meremehkan saat melihat seorang remaja kurus berdiri di depannya. Guntur melangkah maju, mencoba mencengkeram leher Bambang untuk memberi pelajaran singkat. Namun, sebelum tangan kasar itu menyentuh kulitnya, Bambang melakukan gerakan yang sangat lambat, namun presisi. Ia tidak memukul. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, telapaknya terbuka, dan menyentuhkan ujung jarinya ke pergelangan tangan Guntur. Dalam hitungan detik, Guntur merasakan sensasi seperti tersambar petir yang sangat dingin menjalar ke seluruh saraf lengannya. Seluruh tubuhnya mendadak kaku. Otot-ototnya seolah kehilangan perintah dari otaknya. Dan ia jatuh terduduk di tanah tanpa mampu mengeluarkan suara teriakan. Teman-teman Guntur yang melihat pemimpin mereka roboh hanya dengan satu sentuhan ringan, merasa geram sekaligus ngeri. Dua orang dari mereka maju dengan amarah yang meluap, mengayunkan balok kayu ke arah kepala Bambang. Disinilah puncak dari latihan napas bumi yang dipelajari Bambang teruji. Ia tidak menghindar dengan tergesa-gesa. Ia justru bergerak masuk ke dalam jangkauan lawan, membiarkan energi dari pijakan kakinya mengalir ke bahu. Saat balok kayu itu hampir menyentuhnya, Bambang hanya menempelkan telapak tangannya ke dada salah satu penyerang. Tidak ada ledakan suara,
tidak ada tulang yang terdengar patah, namun pria itu terpental mundur 3 langkah dan langsung kehilangan kesadaran karena sirkulasi. Energinya terhenti sesaat oleh getaran Brajamusti. Suasana menjadi sunyi senyap. Para penagih hutang lainnya mundur dengan wajah pucat pasi, melihat bagaimana rekan-rekan mereka tumbang tanpa perlawanan berarti. Mereka melihat ke arah tangan Bambang, mengharapkan ada senjata rahasia di sana. Namun yang mereka lihat hanyalah tangan seorang remaja biasa yang kini memerah dengan uap tipis yang keluar dari pori-porinya. Bambang menatap mereka dengan tatapan yang dalam, penuh belas kasih namun tegas. "Pergilah dari desa ini," ucap Bambang dengan suara yang rendah namun berwibawa. "Jangan pernah kembali untuk menindas orang-orang yang hanya ingin hidup tenang. Kekuatan kalian hanyalah ilusi, sementara keadilan memiliki caranya sendiri untuk membalas." Tanpa kata-kata lagi, kelompok pria itu membopong pemimpin mereka yang masih gemetar dan segera memacu motor mereka meninggalkan debu yang beterbangan di jalanan desa. Warga desa keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh tanya dan rasa syukur yang luar biasa. Riko mendekati Bambang dengan tatapan yang kini penuh hormat dan penyesalan. "Bambang, itu tadi apa?" tanya Riko dengan suara bergetar. Bambang hanya tersenyum, menyembunyikan tangannya di balik saku celananya yang usang. "Hanya sebuah pelajaran dari masa lalu, Riko. Sesuatu yang mengajarkanku bahwa orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang mampu menahan tangannya saat ia sebenarnya mampu menghancurkannya." Malam itu, Bambang kembali ke rumah tua kakeknya. Ia meletakkan kembali kitab ajian Brajamusti ke dalam lemari kayu dan menguncinya rapat-rapat. Ia menyadari bahwa misi utamanya bukan untuk menjadi pahlawan yang dipuja, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Legenda itu nyata, namun bukan untuk dipamerkan. Pelajaran hidup yang ia dapatkan jauh lebih berharga daripada kekuatan fisiknya, bahwa keberanian sejati lahir dari kelembutan hati, dan kemenangan sejati adalah saat kita berhasil menaklukkan monster yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu amarah dan kesombongan. Bambang kembali menjadi remaja biasa di mata dunia, namun di dalam dadanya ia adalah penjaga rahasia yang akan selalu siap saat kebenaran membutuhkan perlindungan. Itulah akhir dari kisah Bambang dan ajian Brajamusti. Sebuah perjalanan dari seorang yang tertindas menjadi pemegang kekuatan yang bijak. Terima kasih banyak telah menyimak kisah perjuangan Bambang dalam menaklukkan ego dan menguasai ajian Brajamusti. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang paling keras memukul, melainkan siapa yang paling kuat menahan diri dan tetap bijaksana. Jika Anda menyukai kisah-kisah fiksi dengan sentuhan legenda Nusantara dan pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menyajikan konten cerita yang lebih mendalam dan berkualitas. Sampai jumpa di kisah legendaris berikutnya.